Wanda adalah pemuda desa yang hidup sederhana. Setiap hari ia bekerja serabutan, kadang jadi kuli bangunan, kadang bantu-bantu di kebun orang. Upahnya kecil, tapi ia tak pernah mengeluh. Hidup baginya adalah soal bertahan, bukan bermewah-mewah. Suatu hari, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya yang reot. Seorang pria rapi dengan kacamata gelap turun dan mengetuk pintu. Wandu terheran-heran, belum pernah sebelumnya ada orang kota datang mencarinya. "Apa benar ini rumah Wanda?" tanya pria itu. "Iya, saya sendiri." "Ada apa ya, Pak?" jawab Wanda, bingung dan waspada. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Surya, asisten pribadi seorang wanita kaya di kota. Ia berkata bahwa majikannya membutuhkan seseorang untuk menjaga dan merawat janda lumpuh yang tinggal sendirian di rumah besar. Tidak sembarang orang bisa diterima. Majikannya ingin orang desa yang polos, tidak banyak tanya, dan bisa dipercaya. Bayarannya 100 juta untuk 3 bulan, ujar Pak Surya, sambil meletakkan selembar kontrak di atas meja bambu Wanda. Mata Wanda membelalak. 100 juta, jumlah yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. "Apa ada hal aneh yang harus saya lakukan, Pak?" tanyanya curiga. Pak Surya tersenyum tipis. "Tidak, kau hanya diminta menemani dan merawat. Tapi ingat, jangan coba-coba cari tahu masa lalunya, dan apapun yang terjadi, jangan tinggalkan rumah itu sebelum kontrak selesai." Wanda menelan ludah. Hatinya ragu, tapi saat ia melihat ibunya yang sedang sakit dan atap rumahnya yang hampir roboh, ia tahu jawabannya. "Saya terima, Pak," ucap Wanda mantap. Takdir pun mulai menulis babak baru dalam hidup pemuda desa itu. Babak yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu langit kota tampak mendung saat mobil hitam yang membawa Wanda meluncur melewati jalanan aspal menuju pinggiran kota. Di sanalah rumah megah itu berdiri terisolasi, dikelilingi pepohonan tinggi dan pagar besi yang tampak dingin. Rumah itu seperti menyimpan rahasia besar yang enggan dibuka. Wanda turun dari mobil dengan ransel kecil. Ia menatap kagum pada bangunan megah yang kontras dengan rumahnya di desa. Namun rasa kagum itu segera berubah menjadi gugup ketika pintu rumah dibuka oleh seorang wanita paruhbaya bernama Bu Narti, pembantu setia yang telah lama bekerja di sana. "Masuklah, Nak Wanda, majikan kami sudah menunggu di ruang tengah," ucap Bu Narti pelan. Langkah Wanda terasa berat. Ia melewati lorong rumah yang sunyi. Dindingnya dihiasi lukisan mahal, tapi suasananya terasa dingin, nyaris menyeramkan. Di ruang tengah, duduklah seorang wanita muda di kursi roda. Rambutnya panjang terurai, wajahnya cantik namun dingin, dan matanya tampak tajam menatap Wanda dari ujung kepala sampai kaki. "Namaku Dinda," ucapnya datar, tanpa senyum. "Aku lumpuh sejak 2 tahun lalu, dan kau hanyalah penjaga bayaran. Jadi jangan pernah berpikir kau lebih dari itu." Wanda menunduk hormat, sedikit kaku. "Baik, Bu Dinda, saya hanya ingin bekerja dengan baik, tidak lebih." Dinda tertawa kecil, tapi nadanya menghina. "Kau bahkan tak tahu rumah ini seperti apa, tapi nanti juga akan tahu sendiri." Seketika itu suasana berubah semakin tegang. Wanda tahu, ini bukan sekadar pekerjaan biasa. Ia merasakan sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang tersembunyi di balik wajah cantik Dinda dan rumah megah yang sunyi itu. Hari pertamanya baru saja dimulai, namun Wanda sudah merasa seperti terjebak dalam dunia yang asing. Sebuah dunia yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Hari-hari pertama Wanda di rumah besar itu berjalan canggung. Tugasnya cukup jelas, membantu Dinda mandi, makan, dan mendorong kursi rodanya ke taman belakang setiap pagi. Tapi semuanya tidak semudah yang dibayangkan. Dinda selalu bersikap dingin. Ia jarang bicara, bahkan sering memalingkan wajah saat Wanda mencoba mengajak ngobrol. Setiap perintah darinya terdengar seperti perintah seorang ratu kepada budaknya. Tatapannya tajam, dan ucapannya kerap menyindir latar belakang desa Wanda. "Jangan berpikir aku butuhmu," ucap Dinda suatu pagi, saat Wanda menyuguhkan teh hangat. "Aku hanya terlalu malas untuk mengurus diriku sendiri." Wanda tak membalas. Ia tahu Dinda bukan benar-benar membencinya, tapi lebih pada kebencian terhadap hidupnya sendiri. Wajah cantiknya sering terlihat murung, matanya kosong seolah menyimpan luka yang dalam. Namun, Wanda tetap sabar. Ia tetap menjalankan tugasnya dengan tulus. Setiap malam ia tidur di kamar kecil di ujung lorong belakang. Sepi, tak ada suara, kecuali derit angin dan denting jam tua di ruang tamu. Rumah itu begitu sunyi hingga napasnya sendiri terasa keras. Suatu malam, Wanda diam-diam keluar ke taman. Ia duduk di bangku batu sambil menatap langit. Di tengah sunyi, ia mendengar suara roda kursi bergesek di lantai. Dinda datang perlahan, tanpa memanggilnya. "Aku benci malam," katanya tiba-tiba, lirih. "Malam membuatku merasa sendirian." Wanda menoleh, sedikit terkejut. Itu kali pertama Dinda mengungkapkan isi hatinya, walau hanya satu kalimat. Wanda hanya menjawab pelan, "Aku juga." Mereka terdiam lama dalam senyap.
Tak ada dialog lebih lanjut malam itu. Tapi sejak pertemuan sunyi itu, sesuatu perlahan berubah. Dinda tak lagi sekeras dulu. Ia mulai memperbolehkan Wanda menemaninya lebih lama. Tak ada senyum, tapi juga tak ada lagi sindiran pedas. Mereka belum dekat, tapi jarak antara mereka mulai retak sedikit demi sedikit. Dalam kesunyian rumah besar itu, dan Wanda mulai sadar bahwa perempuan itu lebih kesepian daripada yang terlihat. Malam itu hujan turun deras, petir sesekali menyambar langit, menciptakan bayangan aneh di balik jendela rumah megah yang kini mulai terasa seperti penjara bisu. Wanda sedang berbaring di ranjang kecilnya, mencoba memejamkan mata, saat suara ketukan terdengar di pintu kamarnya. Tok, tok. Ia segera bangun dan membuka pintu. Di hadapannya, Dinda duduk di atas kursi rodanya, mengenakan baju tidur putih yang lembut. Rambutnya terurai, dan sedikit basah oleh embun. Hujan yang menyelinap dari jendela kamarnya. Aku nggak bisa tidur, ucap Dinda pelan. Boleh. Aku masuk sebentar. Wanda terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Tapi akhirnya, dengan ragu, ia membuka pintu lebih lebar. Dinda masuk, dan ruangan kecil itu langsung terasa hangat oleh kehadirannya. Hujan terus mengguyur di luar, dan di dalam kamar, hanya ada mereka berdua, dan ketegangan yang tak terucapkan. Aku benci saat hujan, kata Dinda, menatap jendela. Itu malam terakhir suamiku meninggal. Dia pergi pakai mobil saat aku marah besar. Dia kecelakaan di tikungan, dan aku nggak sempat minta maaf. Suaranya bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Wanda, tanpa pikir panjang, berlutut di samping kursi rodanya. Bu, saya nggak tahu harus bilang apa, tapi semua orang pernah buat kesalahan. Kadang Tuhan ambil seseorang bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan. Dinda menatap Wanda lama, sangat lama. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, ia menyentuh pipi Wanda dengan tangan gemetarnya. Aku capek jadi kuat. Aku capek pura-pura baik-baik saja. Detik itu, dunia seakan membisu. Pelukan mereka terjadi tanpa rencana. Di tengah badai hujan, luka-luka yang selama ini tersembunyi meledak dalam kehangatan sesaat. Mereka hanyut oleh rasa kasihan, oleh kesepian yang begitu dalam, dan oleh kebutuhan manusia untuk merasa dicintai, walau hanya sesaat. Malam itu, batas antara majikan dan penjaga pun lenyap. Mereka tidak memikirkan konsekuensi. Mereka hanya dua jiwa yang saling memeluk luka, dan tenggelam dalam keheningan malam pertama yang tak terlupakan. Namun, mereka tak tahu bahwa malam itu akan mengubah segalanya, dan penyesalan tak akan pernah bisa menghapus jejaknya. Cahaya pagi menyelinap pelan lewat celah jendela. Kamar Wanda, udara masih dingin sisa hujan semalam. Di atas ranjang sempit itu, Wanda terbangun lebih dulu. Ia menatap langit-langit kamar dengan mata kosong. Jantungnya berdetak tak menentu. Yang terjadi semalam masih begitu jelas dalam ingatan sentuhan, pelukan, tatapan mata Dinda yang sendu, dan kesalahan besar yang tak bisa ia tarik kembali. Di sebelahnya, Dinda masih tertidur. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang akhirnya bisa beristirahat. Setelah bertahun-tahun menahan luka, Wanda duduk perlahan, menunduk dalam diam. Ia merasa bersalah. Tak seharusnya itu terjadi. Ia hanya penjaga, dan Dinda adalah majikannya. Lebih dari itu ia adalah seorang janda yang sedang rapuh. Dinda terbangun tak lama kemudian. Mata mereka saling bertatapan dalam hening. Wanda ingin bicara, ingin minta maaf. Tapi mulutnya terkunci. Tak ada kata yang cukup untuk menjelaskan kebodohan yang telah terjadi. Dinda bangkit perlahan dengan bantuan tangan Wanda. Kembali ke kursi rodanya, tanpa mengatakan apa-apa. Wajahnya datar, tapi matanya tak setegar malam sebelumnya. Aku tahu ini nggak seharusnya terjadi, kata Wanda akhirnya, suaranya pelan. Aku juga, jawab Dinda singkat. Lalu ia berbalik dan pergi meninggalkan Wanda yang masih berdiri terpaku di tengah kamar. Hari-hari setelah itu berubah. Dinda kembali bersikap dingin. Tapi kali ini bukan karena benci, melainkan karena bingung. Ia menghindari Wanda, hanya bicara jika perlu. Wanda pun tak berani mendekat, tapi hatinya semakin sesak oleh rasa bersalah. Ia tak tahu harus berbuat apa. Yang ia tahu hanyalah satu, semalam mereka telah melanggar garis, yang seharusnya tak boleh dilewati, dan kini, mereka harus memikul beban dari malam yang tak pernah direncanakan itu. Tapi yang belum mereka tahu, akibat dari malam itu belum selesai. Karena di dalam tubuh Dinda, sedang tumbuh kehidupan kecil, yang akan mengguncang segalanya. Sudah hampir 1 bulan berlalu sejak malam itu. Hubungan Wanda dan Dinda terasa menggantung di udara penuh jarak, canggung, dan diam yang tak nyaman. Namun di balik sikap dingin Dinda, Wanda merasa ada sesuatu yang berubah. Wajah Dinda tampak lebih pucat. Tubuhnya mudah lelah, dan ia sering muntah di pagi hari. Awalnya Wanda mengira itu hanya karena kondisi tubuh Dinda yang lemah. Tapi kecurigaan itu memuncak ketika suatu pagi, Wanda mendengar suara muntah keras dari kamar mandi. Ia mendekat,
dan mendapati Bu Narti berdiri gelisah di depan pintu sambil memegangi sebotol air hangat. Bu Dinda nggak enak badan, Mas Wanda. Tapi mohon jangan tanya-tanya dulu, ucap Bu Narti gugup. Wanda hanya mengangguk, namun pikirannya kalut. Siangnya, Dinda memanggil Wanda ke ruang tamu. Ia duduk di kursi rodanya dengan wajah serius. Di tangannya ada amplop putih berisi hasil pemeriksaan dari rumah sakit. Tatapan matanya tajam, namun ada getar lembut di suaranya. Aku hamil, Wan, Dek. Dunia Wanda seolah berhenti berputar. Jantungnya berdegup kencang. Apa maksudnya, Bu? Suaranya tercekat. Aku hamil, anakmu, kata Dinda pelan, tapi pasti. Dan ini bukan sesuatu yang bisa aku sembunyikan lebih lama. Wanda memegang kepalanya, napasnya berat. Aku nggak tahu harus gimana. Dinda menatapnya dalam, matanya mulai berkaca-kaca. Aku nggak nyangka malam itu akan mengubah semuanya. Tapi ini kenyataan, Wanda, aku hamil, dan aku nggak bisa menghapusnya. Suasana hening, detik demi detik terasa begitu panjang. Wanda merasa seluruh hidupnya porak-poranda. Uang 100 juta tak lagi berarti apa-apa. Sekarang dia berdiri di hadapan seorang janda kaya, yang sedang mengandung anaknya. Aku nggak minta kau bertanggung jawab. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak terjadi apa-apa, ucap Dinda akhirnya, pelan namun tegas. Wanda menatap mata Dinda, di sana ia melihat ketakutan, kebingungan, dan secercah harapan. Ia tahu, sejak malam itu, takdir mereka sudah terikat. Dan kini, pilihan terbesar dalam hidupnya menanti, melarikan diri dari kenyataan, atau menghadapi semuanya dengan keberanian seorang lelaki sejati. Wanda duduk di beranda rumah besar itu, menatap langit senja yang mulai berubah gelap. Di tangannya, secangkir teh sudah dingin sejak tadi. Kepalanya dipenuhi suara-suara bisikan rasa bersalah, ketakutan, dan keraguan. Di dalam rumah, Dinda sedang beristirahat. Wajahnya pucat, tubuhnya mulai lemah karena kehamilan yang makin terasa. Tapi yang lebih menyiksa bukanlah kondisi fisiknya, melainkan kenyataan bahwa anak dalam kandungannya akan tumbuh tanpa kepastian siapa ayahnya. Jika Wanda pergi, Wanda berkali-kali membatin, aku hanya penjaga, aku bukan siapa-siapa, aku nggak pantas untuk dia, apalagi untuk anaknya. Namun di balik ketakutannya, ada sesuatu yang tumbuh, perasaan yang perlahan muncul sejak hari-hari sunyi pertama mereka. Bukan hanya rasa kasihan, tapi cinta, yang datang tanpa direncanakan. Esok harinya, Wanda memutuskan pulang ke desa. Ia ingin berbicara dengan ibunya, mencari nasihat. Meski tak berani menceritakan semua, sang ibu, yang tubuhnya sudah renta, hanya berkata lembut, kalau kamu sudah membuat seorang perempuan mengandung anakmu, dan kamu punya kesempatan untuk memilih, maka jadilah laki-laki. Wan, bukan cuma laki-laki karena tubuhmu, tapi karena hatimu. Kata-kata itu menghantam hati Wanda. Ia kembali ke kota keesokan harinya. Dengan langkah berat, ia masuk ke rumah megah yang terasa berbeda kini. Ia menemukan Dinda di taman belakang, duduk diam menatap air mancur kecil. Wajahnya terlihat pasrah, seperti siap ditinggalkan. Dinda, panggil Wanda perlahan. Perempuan itu menoleh pelan. Kalau kau datang untuk pamit, nggak apa-apa, aku sudah siap. Wanda menggeleng. Ia berjalan mendekat dan berlutut di hadapan kursi rodanya. Aku takut, aku bingung. Tapi aku lebih takut kalau anak kita nanti lahir tanpa tahu siapa ayahnya. Aku lebih takut ninggalin kamu dalam keadaan begini. Dinda terdiam, bibirnya bergetar. Aku nggak janji bisa jadi suami yang sempurna, tapi kalau kau izinkan, aku mau bertanggung jawab. Aku mau nikahi kamu. Air mata Dinda akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya yang lama beku akhirnya mencair. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang tak melihatnya sebagai janda lumpuh, tapi sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai seseorang yang layak dicintai. Beberapa minggu setelah pengakuan Wanda di taman belakang, rumah megah itu tak lagi sunyi seperti dulu. Sekalipun tidak ada pesta besar, tidak pula hadir para tamu dari keluarga Dinda, tapi hari itu mereka resmi menjadi suami istri, dalam sebuah pernikahan sederhana yang hanya dihadiri Bu Narti dan penghulu desa. Dinda mengenakan kebaya putih, duduk anggun di kursi rodanya, dengan senyum tipis yang mengandung haru. Wanda, mengenakan batik sederhana, tampak tegang tapi mantap. Di depan saksi dan Tuhan, ia mengucap ijab kabul dengan suara bergetar. Sah. Satu kata itu meruntuhkan semua jarak, ketakutan, dan keraguan yang pernah ada di antara mereka. Hari-hari mereka berubah. Wanda bukan lagi sekadar penjaga, tapi suami yang belajar mencintai. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Makanan yang disukai Dinda, cara mengusap punggungnya saat Dinda merasa mual, dan cara menenangkan saat Dinda dihantui mimpi buruk tentang masa lalunya. Dinda pun berubah. Ia yang dulu keras dan dingin, kini belajar tertawa. Ia tak lagi malu menunjukkan kelemahannya di depan Wanda, bahkan, meski tubuhnya tak bisa berdiri.
Hatinya merasa lebih kokoh daripada sebelumnya, karena untuk pertama kalinya, ia merasa dicintai dengan tulus, bukan karena harta, bukan karena kasihan, tapi karena keberadaan dirinya sendiri. Malam-malam yang dulu sepi kini diisi percakapan ringan. Pagi-pagi yang dulu membosankan kini diwarnai suara tawa kecil. Dan di dalam rahim Dinda, kehidupan terus tumbuh benih dari kesalahan, yang kini berubah menjadi anugerah. Suatu sore, Dinda bertanya dengan nada ragu, "Kamu pernah nyesal nikahin aku, Wan?" Wanda menatap istrinya, lalu tersenyum lembut. "Dulu aku pikir malam itu adalah kesalahan, tapi sekarang aku sadar, malam itu mungkin cara Tuhan menyatukan dua orang yang sama-sama luka." Dinda menunduk, tersenyum sambil menahan air mata. Ia tak menjawab apa-apa, tapi dalam diam, hatinya penuh syukur. Mereka tidak pernah merencanakan cinta, tidak pula bermimpi tentang pernikahan. Tapi kini, di tengah semua kekacauan dan luka, mereka menemukan sesuatu yang lebih kuat dari sekadar logika. Sebuah cinta yang lahir dari keberanian untuk bertanggung jawab.